info kan kalau sama ingin ngebantu aja ya. Kalau misal cari orang, Miss bisa hubungin saya, nanti aku kontak teman-temanku yang di Kamboja. Oh, oke, yang siap. sekarang masih di sana gitu. Oh, oke, siap. Dan dia itu tersebar di beberapa skill juga. Jadi misal kalau nyariin orang, mungkin aku bisa bantu infokan gitu, Miss, teman-teman yang di Kamboja gitu. Oke. Nah gini nih, ada satu cerita kemarin saya bertemu dengan orang ya yang mengatakan dia akan membantu orang, tapi dia malah ngejeblosin, ngebalikin dia ke tempat scamnya. Kamu pernah dengar ini nggak? Belum pernah tuh. Jadi semalam itu kita coba conference dengan teman-teman yang dari Kamboja. Ada orang yang ngakunya itu mau membantu orang, tapi ternyata malah menipu keluarganya, minta uang, dan keluarganya diancam-ancam gitu loh. Makanya saya tuh bingung. Itu jadi jaminan gitu malah. Iya, orangnya ada di sana, ditemukan di sana, terus keluarganya kan sama perusahaannya mau dikembalikan nih, tetapi sama orang tersebut malah keluarganya dimintain uang, tapi malah nggak pulang, orangnya ini malah nggak pulang, belum pulang sampai sekarang. Makanya saya tuh bingung. Kan ini build the trust ya. Saya akan coba minta bantuan anak kamu seperti apa dan bagaimana. Tapi kembali lagi pada keluarga, karena saat dimintain uang kan keluarga itu sangat sedih sekali gitu loh. Sudah anaknya nggak dapat uang malah kalau aku dulu kan juga ngeberangkatin orang, Miss. Cuma yang ngeberangkatin udah pada pulang. Kalau aku ngeberangkatin orang itu, kalau dia mau pindah perusahaan itu harus ganti kerugian aku beliin tiket gitu. Jadi sebenarnya itu nggak jual beli sih, cuma mengganti tiket doang karena dia pengen pindah ke tempat temennya gitu loh. Ada temennya yang di situs lain nih, misal dia mau ke sana, ya udah minta bos kamu ganti uang perusahaanku karena aku udah ngasih tiket ke kamu gratis gitu. Ada nggak gitu, Miss? Oh, oke. Ini pertanyaan saya nih, karena kamu kan bawa orang nih ke Kamboja. Yakin kamu nggak dapat 1 sen pun dari penghasilan untuk bawa orang ke Kamboja? Yakin. Aku nggak dapat karena aku itu ngajak teman-temanku yang udah kenal waktu itu di judi online Jakarta. Dia kan nganggur juga kan, Miss, minta tolong gitu kan. Aku buatin paspor, aku kasih tiket, gratis semua. Cuma digantinya nanti setelah kerja di sini gitu. Oke. Karena setahu saya nih kayak kasusnya Bu Ani, siapa lagi itu kemarin itu enggak loh. Mereka itu dibayar per kepala itu 20 juta. Makanya itu agen. Oh, itu agen ya. Nah, itu dikatakan kerja di restorannya dia atau di hotel, tapi pada kenyataannya bukan mengganti tiket pesawat loh ya. Bukan loh. Menggantikan harga diri dan tubuhnya ke para leader. Itu udah jual beli itu. Bukan, dia itu bekerja di scam karena dia nggak bisa ngomong kamu mau ginjalmu utuh atau mau ginjalmu lepas. Ini ada saksinya, ada orangnya. Dan orangnya saat ini ada di rehabilitasi Indonesia. Nggak bercanda, ini bener. Baru dengar itu serius. Iya, orangnya sekarang hamil 9 bulan. Hamil dari anak-anak leader tersebut. Hamil besar loh dia. Gak bercanda loh. Jadi setiap malam itu digilir, setiap hari. Karena dia tidak mampu membayar. Itu nyata. Makanya kalau ada orang bilang itu adalah hoax, saya akan speak up gitu loh. Hari ini saya akan berbicara dengan Mas Uya berdasarkan bukti dan fakta. Kita bukan asal ngomong gitu loh. Dan orangnya itu orang Trenggalek. Orang itu membawa bukan hanya satu, termasuk Saleh, Gilang, Moksin, itu dibawa semua. Harus menebus. Jadi itu bukan hoax. Baru dengar itu, Mas. Iya. Ada sampai sekecil itu ya. Iya, makanya kan saya nanya nih, kamu bawa orang itu dapat nggak sih? Karena setahu saya itu 20, nanti dioper lagi, akhirnya apa? Ya akhirnya seperti itu.
nggak dapat sama sekali karena emang nggak kebantu waktu itu kan. Sebenarnya orang yang ke Kamboja itu kalau emang orang-orang yang udah pusing putar pikirannya gitu loh Miss. Makanya kan saya bilang, kalau ke Kamboja pastikan kamu siap hidungmu ada kapasnya. Taruhannya mati. Iya betul. Makanya kan saya bilang, ada orang yang nggak terima. Nah, dia Kamboja, tapi ditranslatekan dalam bahasa Indonesia adalah Kamboja. Paham kan bunga Kamboja ada di mana? Kuburan, Miss. Betul. Ya, secara logika aja, saya tahu nama bahasa Inggrisnya Kamboja. Tetapi ditranslatekan dalam bahasa Indonesia adalah Kamboja. Kamboja hanya ada di tempat-tempat serem. Karena dia tidak akan tumbuh di tempat yang sangat sehat dan positif. Karena itu tempatnya ada di kuburan. Kalau orang mau datang ke Kamboja, siapkan warisanmu. Morimu juga harus siap. Kalau kamu pulang sehat, hidup, alhamdulillah. Tetapi kalau kamu pulang tinggal nama, ya nggak apa-apa. Setidaknya warisan sudah disiapkan untuk orang-orang di sekitar. Kalau dari pihak imigrasi sendiri gimana, Miss? Kalau untuk cara mencegahnya biar orang Indonesia nggak ke Kamboja gitu? Oke. Bagaimana orang-orang imigrasi bisa mencegahnya? Masalahnya kan mereka tidak laporan mereka mau ke Kamboja. Orang-orang kita emangnya ngomong, bro, aku mau ke Kamboja, kan enggak? Merekanya itu biasanya foto-foto mau ke Kamboja, terus habis itu baru buat status setelah mereka nyampe Kamboja. Berani nggak mereka live saat mau ke Kamboja? Nggak ada yang berani. Kalau dulu aku ngeberangkatin orang ya, Miss, aku lewatnya dari Vietnam, nggak langsung ke Kamboja, Miss. Iya, mereka sekarang lewat Malaysia. Orang kan nggak tahu. Oh, man. Bener nggak? Ada yang berangkat ke Mako terus ke Kamboja. Iya. Kan artinya adalah nggak ada yang bisa mencegah dirimu kalau kamu mau. Tapi tidak ada yang bisa memaksa dirimu pergi ke Kamboja kalau kamu tidak mau. Intinya itu aja. Intinya nggak ada yang bisa masuk kamu. Karena gini loh, menurut ceritamu ya, ini berdasarkan dari ceritamu, dulu kamu ada pengalaman ngirimin orang ke Kamboja. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu pure menolong. Tetapi mereka nyampe di sana seperti apa dan bagaimana, kan saya nggak tahu nih berapa banyak yang kamu bawa. Kalau cuma 1, 2, 3 sih masih wajar. Tetapi jika banyak, kan kamu juga akan lupa sama orang-orang yang pernah kamu tolong. Kan kita nggak bisa mengontrol. Sebenarnya tuh waktu bubar perusahaan itu, kan itu perusahaan dari Cina ya, Miss ya. Bosnya tuh orang Cina Tiongkok gitu ya. Kita tuh bubar, benar-benar pure bubar karena ingin buka scam. Jadi judulnya bubar, yang lain pada pulang, tiket dibayarin semua sama perusahaan. Untungnya perusahaan itu yang aku kerja itu baik ya, masih normal lah. Nggak baik juga enggak, masih normal ya. Dan dibelikan yang entah kemana. Ada yang punya channel sendiri, terus kerja di tempat lain gitu. Sampai sekarang pun masih pada kerja di sana, nggak mau pulang. Aku udah ngobrol sama teman-temanku yang di sana juga. Dan mereka baik-baik aja? Terakhir sih baik-baik aja. Cuma pengen pulang kan juga, dia takut nggak bisa berangkat lagi katanya gitu. Ya itu. Berarti kan mereka merasa nyaman. Kan seperti di konten saya katakan, kalau kamu di sana baik-baik aja, saya tidak berbicara dengan Anda yang baik-baik saja, tetapi saya berbicara dengan Anda yang saat ini disekap, disiksa, dan disakitin. Kalau yang baik-baik aja, saya no comment. Karena gini loh, sama aja dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kamu baik-baik aja, orang nggak akan bilang kabur saja. Tetapi saat kamu bilang kabur saja, ditunggangin oleh agen-agen atau calo-calo Kamboja, maka kamu akan terjebak di scam. Betul. Jadi bukan saya melegalkan judol ya, tetapi di negara tersebut judol nggak apa-apa. Tapi itu sangat bodoh menurut pendapat saya. Kenapa sih? Judol itu kan menipu orang kita sendiri. Iya betul. Ini saya ngerasa aneh. Kita ke Kamboja,
menjadi staf judi online yang dijudiin orang Indonesia sendiri. Jadi uang kita itu dikeluarin ke Kamboja untuk ekonomi Kamboja semakin jaya, Indonesia semakin mendelep, dan orang-orang kita sendiri yang main gitu loh. Ini yang di logika saya nggak masuk. Kenapa orang ingin memperkaya dirinya sendiri sementara mereka lupa mereka itu sedang memiskinkan Indonesia? Judol itu kan nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Karena judol itu ingin memberikan kejayaan pada Kamboja. Lihat aja kalau ini terus terjadi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Kamboja akan menjadi negara kaya. Indonesia akan ditinggal. Kenapa? Karena mereka merampas kekayaan Indonesia dengan cara judol. Kalau zaman penjajah, kita itu dijajah, rempah-rempah kita dibawa keluar dari Indonesia. Sekarang enggak. Hasil keuangan kita dirampas oleh judol. Dan ini yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Pertanyaan saya, saat kamu bawa orang ke sana dan orang ini sukses menipu, hatimu sakit nggak sih? Sakit, Miss, jujur ya. Makanya teman-temanku itu dan adikku kandung itu udah aku suruh pulang. Percuma kerja di sana kalau itu kita ngasih orang tua tuh hasil kayak gitu loh, Miss. Betul. Dan orang tuamu tidak tahu bahwa kamu itu menipu untuk memberikan nafkah ke mereka. Ini sangat menyedihkan sekali gitu loh. Kalian bisa bangga bangun rumah, kalian bisa bangga memberikan kebahagiaan pada orang tua. Saat kamu melihat orang tuamu tersenyum, orang lain menangis darah gara-gara kalian menipu dia. Gara-gara kalian mengambil jerih payah mereka. Kamu bisa membahagiakan satu orang perempuan, yaitu ibumu. Tapi ratusan ibu-ibu di luar sana sedang menangis karena ulah-ulah kalian. Bener gak sih? Iya, betul. Karena saya sebenarnya pernah ditelepon juga oleh salah satu pemain judi online. Mereka seneng, tapi mereka menangis. Karena mereka bilang, saya dijadikan raja di saat ini, Miss. Tetapi saya itu kadang-kadang sedihnya, orang itu udah miskin. Saya tahu banget dia itu sudah miskin karena dia tiba-tiba masukin uang 100 juta, 200 juta. Ternyata dia itu jual rumah, jual semuanya untuk judol. Padahal nggak bisa menang. Judol itu tidak bisa menang. Iya, nggak bakal bisa menang. Nggak bakal bisa menang. Mau berharap mau gimana pun juga susah. Tidak mungkin. Tetapi masyarakat kita terlalu bangga bisa judol gitu. Jadi apa yang bisa saya katakan? Nggak ada. Main aja, udah suka-suka kalian. Saya nggak bisa melarang untuk orang melakukan karena memang saya nggak bisa. Jadi artinya adalah kita membiayai orang tua kita membahagiakan satu perempuan, tetapi ribuan perempuan di luar sana menangis karena anak-anaknya gila judol. Ya. Iya. Ya wis, intinya terima kasih informasinya. Nanti saya akan komunikasi dengan kamu. Saya simpan nomormu ya. Iya, iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, terima kasih. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama sini. Oke, kita bisa berbagi pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya tidak pernah berprasangka buruk pada siapapun karena menurut pendapat saya segala informasi kita bisa menampung. Saya tidak pernah menghakimin orang bahwa dia itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan ingat, pengalaman saya itu tidak sama dengan pengalaman orang lain. Makanya kita harus menyerap ilmu orang lain untuk bisa mendapatkan informasi juga. Dan kita selalu menghakimi orang lain, oh ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Tidak. Saya sudah terbiasa dididik oleh keluarga saya, jangan terlalu cepat menghakimi. Karena bisa jadi itu adalah musuhmu, tapi bisa jadi dia adalah penolongmu. Jadi saya tidak pernah berprasangka buruk pada siapapun. Bener gak sih? Dan saya cuma ingin berkata bahwa judi tidak akan bisa membuat kamu kaya karena mereka sudah disetting. Kalian itu benar-benar harus tahu bahwa hidup kita itu bukan hanya diri kamu. Contohnya, kamu bisa membahagiakan satu orang ibu, tetapi ibu-ibu yang di luar sana menangis karena ulahmu bermain judi.
Berapa banyak anak-anak muda sekarang rela menjual keluarganya, rela menjual rumah ibunya hanya untuk judol. Dan kamu mendapatkan gaji dari judol hanya membahagiakan satu orang perempuan, yaitu ibumu. Jadi, Miss jangan lupa minum air. Siap. Kenapa, Mbak? Halo. Kenapa, sayang? Halo, Michelle. Aku boleh sharing nggak? Oke, silahkan.